Ya, bagaimana setiap aktivitas ini punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, aktivitas dalam bahasa Arab, perbuatan disebut amal namanya. Ketika amal itu punya nilai di sisi Allah, dianggap baik oleh Allah, itu disebut saleh namanya. Karena itu Allah katakan illal ladzina amanu wa amilus salihat. Ya, orang-orang ini yang beraktivitas ini berpotensi mungkin rugi. Dia tidak bisa berniaga dengan baik dengan modal yang diberikan. Dikasih 24 jam, ya, yang digunakan baiknya cuma 4 jam, cuma 8 jam, ya kan? Mohon maaf cuma 10 jam, berarti 14 jamnya sia-sia. Nggak ada nilainya gitu kan. Nah, ada orang-orang yang menjadikan aktivitas ini punya nilai. Siapa mereka? Illal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang mengisi 24 jam diberikan ini dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beriman kepada Allah. Jadi punya iman itu sudah modal yang paling utama. Tapi bagaimana menunjukkan kepada Allah bahwa kita punya iman? Mengeceknya seperti apa? Bagaimana kita bisa melihat bahwa kita bukan dari kalangan manusia yang rugi? Seperti apa melihat kekuatan iman kita, kebenaran iman kita? Maka seperti sering kita bahas, kita ulas dalam setiap kesempatan Aqsa khususnya, iman itu bisa dicek, dilihat dengan amal soleh, dengan pembuktian. Karena itu ada kalimat langsung yang menyertainya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Maka kita biasakan mengisi aktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi dengan amal soleh. Karena itulah Allah berikan petunjuk melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk pada kita bagaimana menata setiap aktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi sehingga dia bisa punya nilai di hadapan Allah, punya amal soleh, menjadi ibadah. Maka disertakanlah bimbingan dalam setiap aktivitas kita. Silahkan Anda cek, semua aktivitas kita itu punya bimbingannya dalam bentuk doa. Doa itu sekali lagi, sering saya tegaskan, bukan hanya kalimat yang menjadikan secara formalitas aktivitas menjadi ibadah, tapi sekaligus memiliki petunjuk-petunjuk di dalamnya yang mengandung makna, penunjukan dan bimbingan bagaimana menjalani aktivitas yang akan kita kerjakan. Karena itu setiap doa yang kita bacakan dalam aktivitas-aktivitas tertentu itu bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Karena petunjuknya pun tidak sama, pekerjaannya berbeda, petunjuknya pun tidak sama. Bangun tidur kita ada doanya. Antara bangun tidur dengan akan tidur, doanya berbeda. Karena bangun tidur memberikan petunjuk kepada kita bagaimana caranya bangun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menginap di rumah Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha, ingin mengamati bagaimana Nabi bangun malam harinya untuk menunaikan ibadah tahajud itu. Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bima makna, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi, jika beliau bangkit, bangun dari tidurnya, fajalasa, maka beliau duduk terlebih dahulu, tidak langsung kemudian bangkit atau beraktivitas, duduk dulu, menenangkan dirinya. Kemudian famasaha biyadihi min athari naumi, maka beliau menghapus bekas ngantuknya dengan bagian tangan yang bersih, diduga bersih. Ya, bisa dengan misalnya bagian jemari yang ini atau dengan punggung tangan seperti ini yang diduga bersih. Dia hilangkan dulu, beliau hilangkan bekas kantuknya sehingga ada kesadaran. Ya, baru setelah ada kesadaran itu beliau bacakan kemudian faqara khawatim surah Ali Imran, membacakan ayat-ayat terakhir ayat 190 sampai ayat 200 surah Ali Imran, kemudian membaca doa bangun tidur itu. Nah, ini petunjuk lagi. Mereka menyampaikan ketika Nabi bangun dari tidur, maka Nabi membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, ini petunjuk. Bukan cuma bacaan yang menjadikan bangun tidur itu menjadi amal soleh. Jadi ibadah, jadi punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi diberikan bimbingan sekaligus bagaimana cara menyikapi bangun itu. Maka kita katakan, segala puji bagimu ya Allah. Aku bersyukur diberikan kesempatan untuk hidup kembali, menjalani kehidupan di hari ini, walaupun Engkau bisa mewafatkan aku saat tidur tadi. Ya, tapi Engkau berikan kesempatan kepada aku. Alhamdulillah ya Allah. Wa ilaihin nusyur, dan aku berjanji ya Allah di hari ini akan mencari bekal yang lebih baik dibandingkan hari sebelumnya sebagai persiapan untuk kembali kepadamu. Karena nusyur itu nasyara, di antara maknanya menyebar untuk kembali lagi. Nah, kita bangun tidur, kita berjanji kepada Allah hari ini akan menyebar beraktivitas. Karena mungkin Anda tidak di satu tempat beraktivitasnya. Boleh jadi di rumah, keluar rumah, tempat berbeda, ke kantor, tempat olahraga, dari macam-macam, setiap tempat. Tapi kita bertekad kepada Allah, setiap tempat yang akan kita pijak di hari itu, kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangunnya ibadah, tahajudnya ibadah, subuhnya ibadah, sepedaannya habis itu ibadah, persiapan mandinya ibadah, ke kantornya ibadah. Itu niat kita. Sehingga di setiap titik saat kita beraktivitas, sedang kita beribadah sekalipun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepedaan, kita niatkan beribadah supaya sehat, dengan sehat kita ibadahnya kuat, sholatnya kuat, bisa puasa kuat dan sebagainya, baca Quran kuat. Kemudian wafat misalnya, saat menyimpan sepeda, kita duduk, kita meninggal, dan meninggal dalam keadaan ibadah karena kita niatkan tadi. Itu janji kita.
Maka saya bertanya dari satu ini saja teman-teman, berapa banyak pekerjaan kita yang punya nilai ibadah? Ya, dalam Islam tuh luar biasa, komplit gitu. Jadi kita tata dari awal sampai akhirnya. Silahkan cek.